Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Resti Harisda dari jurusan Ilmu Peternakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ekologi ternak. Ekologi ternak adalah cabang yang mempelajari interaksi-interaksi antara hewan ternak dan lingkungan biotik dan abiotik. Dan yang akan dibahas pada ekologi ternak yaitu domestikasi ternak, bentuk dan fungsi ternak piaraan, pengertian ternak, fungsi ternak, dan manfaat ternak. Tapi sebelum masuk dalam pembahasan domestikasi ternak, saya akan menjelaskan apa itu ilmu peternakan. Ilmu peternakan adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang bersangkutan dengan usaha manusia untuk beternak atau mengusahakan peternakan dari berbagai jenis hewan untuk memperoleh manfaatnya. Panca usaha peternakan. Panca usaha adalah suatu upaya dalam meningkatkan sebuah produktivitas yang terdiri dari pengembangbiakan breeding, makanan feeding, tata laksana pemeliharaan, livestock management, pengendalian penyakit, disease control, dan pemasaran hasil marketing. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu domestikasi ternak. Domestikasi adalah proses perubahan dari hewan liar menjadi hewan peliharaan atau domestikasi pengerumahan yang merupakan pengadopsian hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Dalam arti yang sederhana, domestikasi merupakan proses pembinakan yang dilakukan terhadap hewan liar. Hewan mengalami domestikasi yang hidupnya dikuasai sepenuhnya oleh manusia dan membawa manfaat ekonomis bagi manusia, biasanya relatif stabil dan sangat sulit berubah menjadi liar kembali. Hewan yang terdomestikasi dapat menjadi liar kembali, yang biasa disebut dengan viral atau surplus. Proses domestikasi. Adanya perubahan-perubahan anatomik dan tingkah laku hewan, namun tidak pada keadaan faalnya. Misalnya, antara hewan liar dan yang sudah terdomestikasi bisa berbeda dalam panjang kakinya, panjang badannya, bentuk kepalanya, panjang ekornya, dan sebagainya. Konsekuensi mendomestikasikan. Yang pertama itu menguasai hidupnya, yang kedua menyediakan kebutuhan pakannya, dan yang ketiga mengatur pengembangbiakannya atau reproduksinya. Sejarah domestikasi. Manusia purba yang hidup di zaman batu tua. Domestikasi ternak dan tanaman meletakkan dasar peradaban manusia. Tanpa adanya sistem pertanian peternakan yang produktif, kiranya tidak mungkin terjadi perkembangan sosial dan ilmu pengetahuan peradaban seperti sekarang ini. Bentuk dan fungsi ternak piaraan. Pengertian ternak. Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat. Perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia dan dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Fungsi ternak untuk membawakan muatan milik manusia yang berat menuju tanah yang tidak dapat dicapai dengan selamat, kecuali dengan upaya yang sangat berat. Contohnya seperti kerbau, kuda, unta, dan lain-lain. Sedangkan manfaat hewan ternak yang pertama sebagai sumber protein hewani. Hewan ternak bisa diambil telur dan dagingnya, serta susunya. Contoh, sapi dapat diambil daging dan susunya, ayam, daging dan telurnya, dan bebek, daging dan telurnya. Yang kedua, tenaganya untuk membajak sawah. Di samping buat menambah kesejahteraan keluarga, pemeliharaan hewan ternak dimanfaatkan buat membantu kelancaran aktivitas mata pencaharian. Contohnya, sapi ataupun kerbau. Buat mengolah lahan pertanian, sapi ataupun kerbau bisa dimanfaatkan tenaganya buat membajak sawah. Bentuk ternak piaraan seperti ayam, sapi, kambing,
domba, dan masih banyak hewan ternak piaraan lainnya. Perbedaan domba dan kambing. Nama latinnya yaitu Ovis dentata. Domba mempunyai glandula suborbitalis, yaitu kelenjar yang mengeluarkan cairan air mata yang terletak di bagian bawah dari mata. Demikian juga mempunyai glandula interorbitalis yang berada di celah kuku yang mengeluarkan sekresi semacam minyak yang berbau khas. Sedangkan pada kambing yang memiliki kedua glandula tersebut. Domba lebih tahan haus dan mempunyai sifat menggerombol, sedangkan kambing tidak tahan haus dan sifatnya tidak suka menggerombol.